Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas cara membuat domain administrator account. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan bikin beberapa user ya. Nah, sekarang kita coba bikin user baru yang fungsinya sebagai administrator account atau akun administrator. Oke, pada dasarnya di Active Directory ada akun administrator bawaan Windows itu sendiri. Contohnya kalau kita buka user, di bagian user nih, di bagian Active Directory users and computers, kita masuk ke bagian users, ada akun namanya administrator. Nah ini nih, si user ini, tipenya user. User administrator ini atau akun administrator ini punya level paling tinggi di domain controller. Dia bisa menambah user, menghapus user, mengubah user. Ya udah tau lah pasti fungsinya ya. Kalau udah ikutin dari beberapa pertemuan sebelumnya pasti sudah paham administrator itu tugasnya ngapain. Oke. Ada policy di perusahaan. Kalau perusahaan itu perusahaan yang sangat besar, itu punya security policy. Biasanya mereka akan mendisable akun administrator ini. Kenapa? Yang namanya akun administrator bawaan ini selalu jadi sasaran hacker, selalu jadi sasaran orang-orang yang suka ingin menerobos sistem, ingin menembus sistem, ingin menjebol sistem. Yang diserang itu pasti akun administrator bawaan. Nah, untuk mengakalinya ada caranya. Akun administrator ini bisa kita rename sebenarnya. Kita bisa rename properties, terus general, ya kita bisa ganti namanya first name, last name gitu, bisa aja. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Bisa kita ganti. Ada cara lain, akunnya kita disable. Kalau di disable ya udah disable, nggak bisa dipakai login ini. Sehingga kita harus pakai akun lain untuk login ke Windows ini atau memanage sistem untuk memanage Windows ini kita harus pakai akun yang lain. Nah, akun yang lain itu kita harus bikin dulu. Kita harus bikin akun setingkat administrator ini yang level dan fungsionalitasnya sama tapi dia namanya bukan administrator. Caranya gampang. Klik kanan aja akun administrator ini, terus klik copy. Nah, kita bikin namanya siapa? Nama depan, nama belakang, inisial, sama seperti kita bikin nama user lah, nama user baru. Misalnya master. Oke, inisial MA karena belakangnya admin. Jadi master admin. User logo name master aja. Ini contoh aja master ya. Biasanya akun administrator kopian itu namanya aneh-aneh, supaya nggak gampang ditebak orang. Silakan Anda bikin sendiri. Oke, klik next. Nah, passwordnya wajib diisi. Nah, misalnya rahasia. Oke, password never expired. Klik next. Finish. Jadi deh, master admin. Fungsinya apa master admin? Ya ini pengganti dari administrator aja sebenarnya. Dan ini kita bisa gunakan untuk login ke Windows Server ini. Kalau Anda sign out, sign in lagi ya Anda pakai si master ini, ya udah bisa dipakai. Silakan Anda praktek. Tapi saya nggak akan contohkan kelamaan. Saya mau singkat aja di sini. Karena saya yakin Anda udah paham lah sebenarnya ya. Kalau Anda ngikutin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, nah salah satu fungsinya juga kita bisa mengubah sistem di Windows Client karena dia fungsinya sama, sudah setingkat dengan administrator. Oke, kita coba jalankan Windows 10 Client yang sudah join domain. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita login. Nah, kita bisa login dengan si akun administrator itu di sini, other user, sama seperti user biasa lah. Cuma levelnya lebih tinggi. Coba tadi si master namanya ya, master.
Oke, login. Salah. Kita cek dulu coba. Mana tadi Windows servernya? Oke, si master. Display name admin. Oke. Account. Oh iya, saya lupa bikin user logo name-nya. Oh ya udah benar. Oke, master. Oke. Ya, salah passwordnya. Oke, sip. Nah, dia login sebagai master admin. Oke, karena ini baru pertama kali dipakai login ya, biasalah ada kata sambutan, "Hi, we're getting everything ready for you." Oke, kita tunggu. Oke, sip, kita berhasil login. Kita bisa bebas ngapa-ngapain aja. Kita bisa view advanced system setting. Tuh, nggak ditanya password. Ya, iya, karena dia sebagai administrator domain. Sama seperti administrator domain juga, dia bisa ngubah sistem, bisa bebas ngapa-ngapain aja. Bahkan akun ini bisa kita gunakan untuk ngubah sistem juga. Coba kita sign out dulu. Kita bisa ngubah sistem dari user yang lain. Contoh si Bambang Irawan. Oke, si Bambang login. Oke, Bambang Irawan ini kan user biasa ya. Dia nggak bisa, dia user biasa ya. Terakhir, sebentar saya cek dulu, saya pastiin dulu. Oke, lokal grup administrator. Oke, sip. Si Bambang ini user biasa. Kalau dia buka view advanced system setting nggak bisa, dia ditanya. Kalau kita masukin si master dengan passwordnya, dia bisa. Nah, jadi akun master ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi sistem di klien. Jadi misalnya ada klien minta tolong ke IT support, tolong dong ubahin sistem ini, tolong di elevate dong, saya mau install sesuatu. Ya oke, sama IT-nya di loginin gitu, di loginin, terus baru ubah modifikasi sistem sesuai kebutuhan. Gampang ya, paham ya, paham dong, gampang ini. Jadi sangat disarankan kalau di sebuah perusahaan itu akun administrator itu sebaiknya di hide, di disable saja kalau perlu. Kemudian buat satu akun baru yang setingkat administrator dengan nama yang lain. Dan itu sebaiknya dilakukan pada saat Windows baru selesai install, sudah setting domain awal, ya baru kita ubahlah akun administratornya. Kita disable, kita buat akun administrator yang baru. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara membuat domain administrator account yang fungsinya serupa dengan akun administrator domain sebagai pengganti guna sistem security. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.